Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel 86, yaitu volume 13. Video ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu, agar kalian juga dapat lebih memahami alur ceritanya. Nah, video ini adalah part pertama dari pembahasan volume 13, di mana part pertama ini akan berfokus pada kekalahan 86 dan insiden bom bunuh diri yang nantinya jadi awal dari kekacauan di Federasi. Di sisi lain ada juga perjalanan dari Yuto dan Chitri yang sedang menuju ke Republik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Volume 13 ini dibuka dengan memperlihatkan sedikit flashback masa lalu Dustin dan Chitri. Saat ia kecil dulu, Chitri dan keluarganya tinggal di Republik sebagai imigran. Chitri juga memiliki teman masa kecil yang tinggal di samping rumahnya. Ia adalah Dustin. Sama seperti Chitri, Dustin juga adalah seorang imigran. Di sini dijelasin kalau Dustin dan Chitri tuh dulunya sangat dekat. Dustin juga sering memperlakukan Chitri seperti seorang putri. Intinya mereka berdua tuh dulunya sering main bareng dan menghabiskan waktu bersama. Nah, sekarang scene berpindah ke timeline saat ini memperlihatkan Yuto bersama Chitri dan anak-anak lainnya. Dijelaskan kalau saat ini Chitri bersama anak-anak lainnya tuh sedang dalam perjalanan dari Federasi ke Republik. Mereka juga ditemani oleh Yuto. Di sini dijelasin kalau Yuto tuh sangat banyak membantu mereka. Misalnya Yuto tuh jadi penunjuk jalan, ia juga selalu menyiapkan tempat dan makanan buat mereka, dan lain-lain. Intinya karena adanya Yuto, perjalanan Chitri dan yang lainnya tuh terasa lebih mudah dan menyenangkan. Saat ini musim dingin telah tiba. Medan pertempuran terutama di Federasi kini jadi makin sulit karena tertutup salju dan penuh dengan lumpur. Di mana ini semua tuh membuat pergerakan pasukan jadi makin sulit. Di sini diperlihatkan juga pembicaraan antara dua orang komandan di tengah pertempuran. Dari pembicaraan mereka diketahui kalau para legion tuh memperbesar jumlah serangan dan mereka juga mengubah strategi mereka. Para legion kini bisa mencari titik lemah pertahanan di Federasi dan fokus menyerang titik tersebut. Sekarang scene berpindah memperlihatkan pembicaraan antara Shin, Raiden, dan Vika, di mana mereka ini membahas tentang Operation Overlord, operasi akhir yang bertujuan untuk mematikan seluruh unit legion. Dari pembicaraan mereka diketahui kalau markas utama legion saat ini kurang lebih udah diketahui. Begitu informasi udah cukup, mereka tuh berencana ingin segera memulai operasinya. Nah, karena efek serangan besar sebelumnya, diketahui kalau jumlah pasukan saat ini tuh sangat berkurang. Sementara sebaliknya, legion tuh justru malah makin bertambah. Jadi sebisa mungkin mereka tuh harus segera memulai Operation Overlord sebelum mereka tuh benar-benar kehabisan pasukan. Selain itu, di sini mereka juga sempat membicarakan tentang keselamatan Frederica. Begitu Operation Overlord dijalankan, keberadaan Frederica yang merupakan kunci untuk mematikan seluruh legion itu pastinya akan terungkap. Dan itu tentunya akan mengancam keselamatan Frederica juga. Jadi di sini tuh mereka membicarakan sedikit tentang rencana untuk mengamankan Frederica. Sekarang scene berpindah memperlihatkan Anju, Dustin, dan Frederica. Jadi diketahui kalau Dustin tuh akhirnya kembali lagi ke pelatihan setelah absen beberapa saat. Nah, yang melatih Dustin kali ini tuh bukan Anju, dan Dustin agak sedih dengan itu. Dustin di sini mengatakan kalau bisa ia tuh pengen dilatih oleh pacarnya sendiri, yaitu Anju. Tapi Anju tuh udah selalu menemaninya setiap hari. Jadi ia tuh nggak pengen merepotkan Anju lebih dari ini. Mendengar perkataan Dustin, Frederica tuh menyadari kalau Anju dan Dustin ini selalu bermesraan tiap hari. Mendengar itu di sini Anju jadi malu dan ia tuh langsung kabur. Frederica di sini kemudian memperingatkan Dustin kalau Anju tuh adalah kakaknya yang sangat ia sayangi.
Jadi jika Dustin berani membuat Anju menangis, maka ia tuh bakal melempar Dustin ke pasukan Legion. Sementara itu terlihat Kurena yang sedang berbicara dengan Rito dan Saki. Jadi diketahui kalau saat ini Yuto masih belum bisa kembali ke pertempuran karena masih dalam masa pemulihan. Jadi saat ini tuh ia digantikan oleh Saki. Diketahui kalau sebelumnya tuh Yuto mengalami cedera sehingga ia tuh dirawat. Di sini Kurena mengatakan kalau ia tuh akan mengecek kondisi Yuto. Oke, sekarang scene berpindah memperlihatkan seorang gadis yang sekarat di tengah keramaian pasar musim dingin. Di sini dijelasin kalau gadis ini tuh seolah diserang oleh sesuatu dari dalam tubuhnya. Terlihat seseorang datang dan mengkhawatirkannya. Tapi gadis itu menyuruh orang itu untuk segera pergi dan menjauh darinya. Seolah ia tuh udah nggak punya waktu lagi. Nah, gak lama setelah itu, tiba-tiba gadis itu pun meledak. Sekarang sini berpindah memperlihatkan Lena yang sebentar lagi menyelesaikan masa pemulihannya dan ingin segera kembali ke garis depan pertempuran. Di sini Lena tuh terlihat sedang bermain dengan seekor anjing. Saat itu, tiba-tiba muncul berita di TV. Itu adalah berita tentang ledakan bom bunuh diri yang terjadi baru-baru ini di pasar musim dingin. Sementara itu di tempat lain, Chitri bersama anak-anak lainnya juga mendengarkan berita yang sama melalui radio. Itu adalah berita tentang ledakan bom bunuh diri. Di sini Chitri dan yang lainnya tuh menyadari kalau kemungkinan itu adalah salah satu rekan mereka juga. Atau dengan kata lain salah satu dari Acteon atau disebut juga anak rusa. Dijelaskan kalau anak dari berita bom bunuh diri itu kemungkinan adalah saya, rekan mereka saat di laboratorium dulu. Di saat yang sama, terlihat Yuto yang sedang membeli makanan untuk Chitri dan anak-anak lainnya. Di perjalanan, ia tuh tiba-tiba melihat berita tentang bom bunuh diri juga. Di sini dijelasin, kalau sebenarnya Yuto tuh udah menitipkan laporan tentang anak-anak Acteon yang berkaitan dengan kejadian ini. Ia tuh menitipkan laporan ke rekannya yang bernama Amari untuk diberikan pada atasan polisi militer. Tapi kelihatannya laporan itu nggak ditanggapi. Di sini Yuto curiga kalau malah dirinya lah yang dicurigai karena malah membantu Acteon secara diam-diam. Nah, sekarang scene berpindah ke beberapa hari setelahnya. Terlihat scene yang sedang mengobrol dengan Joska mengenai Operation Overlord. Setelah itu mereka kemudian membicarakan tentang insiden bom bunuh diri yang sering terjadi akhir-akhir ini. Jadi di sini diketahui kalau insiden bom bunuh diri itu udah terjadi berkali-kali dan di tempat serta waktu yang random. Di sini Joska curiga kalau ini adalah perbuatan Legion tipe baru. Jadi ia ingin agar Shin tuh mengeceknya. Singkatnya setelah pembicaraan itu, Shin segera mengecek keberadaan Legion di ibu kota. Dan dari sini ia tuh mengkonfirmasi kalau insiden ini tuh bukan perbuatan Legion. Sementara itu terlihat seorang penyidik dari polisi militer yang akhirnya menyadari kalau insiden bom bunuh diri akhir-akhir ini semuanya disebabkan oleh anak-anak perempuan dari 86. Nah setelah itu, Shin kemudian berpindah memperlihatkan Amari yang tiba-tiba didatangi oleh beberapa polisi militer. Jadi diketahui kalau sebelumnya tuh Amari udah memberikan laporan dari Yuto ke atasan polisi militer. Tapi saat itu mereka tuh semua nggak percaya dan malah balik mencurigai Yuto. Nah setelah kejadian bom bunuh diri akhir-akhir ini, kali ini malah polisi militer yang mendatanginya dan memintanya untuk sekali lagi menjelaskan semuanya. Sementara itu terlihat Theo yang sedang mengobrol santai bersama Annette. Di antara obrolan mereka tuh ada juga yang membahas tentang insiden bom bunuh diri akhir-akhir ini. Nah saat itu tiba-tiba mereka tuh didatangi dan dikepung oleh beberapa polisi militer. Polisi militer itu tiba-tiba meminta Annette untuk mengikuti mereka. Di saat yang sama juga terlihat Lena yang saat ini sudah menyelesaikan pemulihannya dan ingin kembali ke garis depan pertempuran. Di tengah perjalanan saat ia transit, ia tuh tiba-tiba didatangi oleh seorang polisi militer. Polisi militer itu dengan paksa meminta Lena untuk mengikutinya. Nah sekarang di seluruh penjuru federasi itu sedang disiarkan berita mengenai kemungkinan pelaku insiden bom bunuh diri ini adalah ranjau hidup yang menyamar sebagai manusia. Dan yang paling dicurigai di sini tuh adalah para 86.
Beberapa orang yang dicurigai juga ditampilkan di TV, dan salah satunya itu adalah Chitri. Nah, di suatu tempat, Dustin yang melihat berita ini sangat terkejut. Itu karena ternyata Dustin mengenali Chitri yang ditampilkan di TV saat ini. Lebih tepatnya, Chitri di sini adalah teman masa kecil Dustin. Di sini Dustin tuh nggak menyangka kalau ternyata Chitri masih hidup. Sementara itu terlihat Theo yang juga melihat berita di TV. Di sini Theo tuh sangat marah karena ketika ia sedang ngobrol santai dengan Annette, ia tuh diganggu oleh para polisi militer yang tiba-tiba membawa paksa Annette. Ia juga makin marah ketika mendengar berita-berita aneh. Di antaranya bahkan ada yang menyebutkan kalau para 86 itu adalah senjata biologis dari Legion. Nah, sementara itu di salah satu pangkalan 86, terlihat Shin yang sedang berbicara dengan Grete dan Amari. Mereka membicarakan mengenai fakta sebenarnya di balik insiden bom bunuh diri ini. Di sini Amari menjelaskan bahwa anak-anak perempuan 86 yang dicurigai itu bukanlah pelakunya. Justru mereka itu adalah korban dari eksperimen kejam orang-orang Republik yang menjadikan mereka senjata biologis. Jadi diketahui bahwa orang-orang Republik itu pernah bereksperimen mengubah anak-anak perempuan dari 86 menjadi bom hidup. Mereka yang jadi korban atau subjek dari eksperimen ini disebut dengan Acteon. Mereka inilah Chitri dan anak-anak lainnya. Dengan kata lain, para Acteon ini bisa meledak kapan saja. Nah, ternyata di sini terungkap juga tujuan kejam orang-orang Republik membuat eksperimen seperti ini. Tujuannya ternyata adalah ketika nantinya para Legion sudah berhasil dimusnahkan, orang-orang Republik itu akan menggunakan para bom hidup ini untuk sekaligus meledakkan dan menghabisi seluruh 86 yang tersisa. Jadi bukannya berterima kasih, orang-orang Republik ini justru berencana untuk menyapu bersih para 86 ketika perang Legion nantinya udah berakhir. Nah, setelah mendengar fakta ini, Shin dan juga para 86 lainnya tuh tentunya sangat kesal. Nah, sementara itu di tempat lain, Chitri terlihat meminta maaf pada Yuto karena insiden yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi di sini Yuto tuh mengatakan kalau ini bukanlah salah Chitri dan yang lainnya. Di saat yang sama, di garis depan medan pertempuran terlihat unit Legion dengan codename Nighthawk dengan tubuh barunya yang berupa meriam itu sedang bersiap untuk menyerang Federasi. Para 86 akhirnya mengetahui fakta bahwa para Acteon atau anak-anak rusa itu adalah proyek eksperimen dari orang-orang Republik. Dustin yang juga mendengar tentang hal tersebut ditambah dengan berita tentang Chitri, ia tuh segera bergegas untuk mencari Chitri dan ingin menyelamatkannya. Saat itu tiba-tiba muncul Amari yang mengajak Dustin untuk mengobrol. Nah, di sini Amari tuh menyampaikan pesan dari Yuto untuk Dustin. Pesan tersebut menjelaskan kalau Chitri yang merupakan teman masa kecil Dustin saat ini sedang bersama dengan Yuto. Waktu hidup Chitri saat ini juga udah nggak lama lagi. Dan ia tuh pengen ketemu Dustin untuk terakhir kalinya sebelum ia mati. Mendengar pesan itu, Dustin langsung panik dan meminta Amari untuk memberitahu lokasi Chitri dan yang lainnya. Amari pun memberitahu lokasi tujuan mereka. Setelah itu, Dustin langsung ingin berangkat. Tapi ia tuh tiba-tiba dihentikan oleh Anju. Jika Dustin ingin menemui Chitri dan yang lainnya, maka ia tuh harus mencarinya. Dan untuk itu, ia tuh harus melalui wilayah Legion juga. Nah, Anju tuh di sini menyadarkan Dustin kalau Dustin itu nggak bakal bisa menembus area Legion sendirian dan mencari Chitri dengan mudah. Di sini Dustin juga teringat janjinya dengan Anju, yaitu janji agar ia tuh jangan sampai mati. Sementara itu Shin berpindah memperlihatkan pembicaraan antara Shin dan Frederica. Mereka tuh membicarakan mengenai masalah Dustin dan Anju. Di sini Shin menyadari kalau ia tuh nggak bisa membantu masalah tersebut karena ia sendiri tuh sedang bingung dan disibukkan dengan masalahnya sendiri. Salah satunya tuh mengenai Lena yang sedang ditahan. Jadi di sini Shin menyerahkan masalah Dustin dan Anju pada Frederica. Di saat yang sama di tempat lain, saat ini Lena dan Annette sedang ditahan secara paksa di asrama militer. Mereka tuh dilarang keluar dari ruangan. Bahkan semua alat komunikasi mereka juga disita. Di sini Lena tuh protes ke Jonas yang merupakan penanggung jawab yang menahan mereka.
Lena protes kenapa mereka tuh nggak dibiarin menyentuh para raid dan alat komunikasi. Jonas di sini menjelaskan kalau mereka dilarang menggunakan alat komunikasi dengan alasan keamanan. Sementara itu scene berpindah memperlihatkan Yuto bersama Chitri dan anak-anak lainnya. Saat ini mereka tuh udah melewati wilayah Nareva dan tiba di wilayah Vesa. Di wilayah Vesa ini semua penduduk tuh udah mengungsi. Jadi wilayah ini tuh benar-benar kosong seperti kota mati. Mereka memutuskan untuk menginap di sini. Jadi mereka pun membangun tenda dan menyiapkan makanan. Singkatnya saat malam tiba mereka pun makan bareng dan setelah itu Yuto menjelaskan hal-hal yang perlu mereka perhatikan di perjalanan mereka ke depannya. Karena selanjutnya mereka tuh akan memasuki wilayah Legion. Setelah itu scene berpindah kembali memperlihatkan Shin yang sedang makan sambil mendengarkan berita terkini. Beberapa hari telah berlalu sejak insiden bom bunuh diri. Saat ini udah nggak ada insiden yang serupa terjadi di ibu kota federasi. Tapi meskipun begitu, di sini Shin bertanya-tanya, kenapa Lena tuh masih belum kembali? Nah, sementara itu di tempat lain terlihat Grete dan beberapa orang lainnya sedang mengobrol. Nah, di sini dijelasin alasan mereka tuh mengamankan Lena. Jadi diketahui kalau situasi di ibu kota federasi saat ini makin kacau. Banyak juga yang menyalahkan 86 karena gagal mempertahankan garis depan dan terus dibuat mundur. Yang dimana ini kemudian membuat orang-orang di area garis depan harus evakuasi. Nah, Lena dan Annette itu bisa dibilang seperti ratunya 86. Jadi kalau ada protes terhadap 86, maka itu kebanyakan akan mengarah pada mereka berdua. Nah, Grete dan para petinggi militer yang khawatir dengan keselamatan Lena, kemudian mutusin untuk mengamankannya untuk sementara. Karena bakal gawat jika terjadi sesuatu pada Lena. Simpelnya tuh kalau Lena sampai kenapa-napa, maka seluruh 86 tuh bakal kena efeknya. Oke, sekarang scene berpindah memperlihatkan Chitri dan yang lainnya yang kini tiba di suatu desa tak berpenghuni. Mereka tuh mutusin buat nginep di salah satu rumah kosong yang ada di sini. Singkat cerita di malam hari mereka semua tuh makan bareng sambil mengobrol. Di sini Yuto berpikir kalau Dustin gak bakal datang. Karena meskipun mereka udah sejauh ini, tapi mereka tuh belum juga ketemu Dustin. Setelah itu mereka kemudian ngobrolin tentang masa lalu mereka semua. Semua orang tuh menceritakan kenangan masa lalu mereka masing-masing. Saat giliran Chitri, ia tuh menceritakan tentang masa lalunya bersama Dustin. Chitri jelasin kalau Dustin tuh adalah sahabat terbaiknya sekaligus orang yang penting baginya. Dulunya mereka tuh hidup bahagia bersama. Hingga di suatu malam tiba-tiba Chitri tuh diseret dan dibawa paksa ke sektor 86. Sejak saat itu, ia tuh belum pernah lagi ketemu dengan Dustin. Karena itulah setidaknya sebelum ia mati, Chitri tuh sangat pengen ketemu dengan Dustin. Nah, setelah itu Yuto juga sempat ditanyai tentang masa lalunya. Tapi di sini ia tuh mengatakan kalau ia nggak punya masa lalu yang bisa dikenang. Sementara itu di tempat lain terlihat Dustin yang sebenarnya sangat ingin menyelamatkan teman masa kecilnya, yaitu Chitri. Tapi ia juga sadar kalau itu mustahil untuk dilakukan. Jadi Dustin untuk saat ini cuma bisa berdiam diri dan galau di kamarnya. Ia tuh bahkan gak punya nafsu makan. Ketika Toru datang membawakan makanan, di sini Dustin tuh juga menceritakan tentang masa lalunya bersama Chitri. Mereka tuh dulunya hidup bahagia bersama-sama hingga suatu hari Chitri tuh tiba-tiba menghilang. Oke, sekarang scene berpindah memperlihatkan Theo di ibu kota yang sedang menelpon dengan Raiden yang berada di garis depan. Di sini Theo tuh menjelaskan situasi di ibu kota yang ternyata terus makin memburuk. Nggak cuma dari sisi militer saja, tapi juga dari sisi sosial masyarakat yang makin kacau dan makin membusuk. Para penduduk dan para pengungsi atau kaum minoritas itu saling menyalahkan. Ada yang menyalahkan karena militer nggak becus, ada yang protes pengungsi beban, dan lain-lain. Nah, intinya tuh situasi di ibu kota federasi saat ini udah sangat kacau. Oke, sekarang scene berpindah memperlihatkan seorang anak yang merupakan salah satu dari Acteon. Tapi anak ini tuh nggak setuju dan nggak sepemikiran dengan Chitri dan yang lainnya. Chitri dan yang lainnya itu memilih untuk pergi menjauh dari para penduduk agar mereka tuh nggak melibatkan orang lain. Tapi anak ini tuh berpikir sebaliknya.
Saat ini di pasar Natal, anak ini tuh mutusin buat meledakkan diri di tengah-tengah keramaian. Bahkan ia tuh sengaja membawa sekantong paku agar damage ledakannya tuh nantinya makin besar. Dengan keputusan itu, singkatnya di tengah orang-orang yang sedang bersenang-senang, anak ini pun meledakkan dirinya. Nah, mungkin itulah part pertama untuk pembahasan alur cerita 86 volume 13 kali ini. Untuk kelanjutannya akan kita bahas di part kedua selanjutnya. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.